Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makasih ya dukungannya ya, sudah sejauh ini masih setia nyimak di sini. Karya dari Dewi Jambi dibumbui dengan sedemikian rupa, dan ini bagian berikutnya. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, suami dari alam lain. Animah berkata kepada Indri, "Oh iya kak, aku datang kemari untuk memberi informasi." Ucap Animah yang sontak membuat alis Indri terpaut, penasaran. "Info apaan?" sahutnya. "Kak Bima saat ini kondisinya baik, tapi butuh waktu beberapa lama untuk mengoptimalkan kinerja organ dalamnya kak." "Alhamdulillah, kakak akan menunggu hingga waktu itu tiba. Terima kasih An." Senyum Indri merekah mendengar ucapan Animah. "Tapi kak, beberapa bulan di sana setara dengan hitungan tahunan. Bisa jadi belasan tahun menunggu di dunia kakak. Apa kakak mampu menunggu selama itu?" tantang Animah. "Belasan tahun?" Wajah Indri yang semula cerah berubah mendung. "Cobaan apa lagi ini?" "Iya kak, belasan tahun. Jika kakak tak bisa menunggu, kami akan menghapus nama kakak dari daftar keluarga dan melepaskan kakak menjadi manusia seutuhnya. Namun kakak harus menerima konsekuensinya. Takkan bisa bertemu Kak Bima, dan kami akan menghapus ingatan tentang kakak." Ada nada penekanan pada ucapan Animah, seperti meminta kepastian pada Indri, karena saat ini rumah tangganya di ujung jurang perpisahan. "Aku bisa menunggu, tapi apakah Bima bisa menerimaku An? Belasan tahun bukan waktu yang sebentar bagiku. Wajahku pasti sudah mengeriput dan kusam saat Bima bertemu denganku." Indri menghela nafas dalam, membayangkan dirinya di usia 40 tahunan, sedang Bima berusia 20-an. Umur yang terpaut amat jauh, dan pasti fisik yang tak sepadan. Bima pasti mencari wanita lain yang lebih cantik darinya. "Kamu salah kak, darahmu sudah bersatu dengan darah abadi kami. Hingga datangnya Kak Bima, kakak tak akan menua. Dan sekarang aku memastikan jika nanti suatu saat kakak menikah dengan lelaki lain, darah abadi kakak otomatis menghilang, dan kakak akan menjadi gila karena kakak berjanji untuk setia." "Iya, aku setuju. Karena aku tak akan menikah dengan lelaki lain. Ini janjiku Animah, catat itu. Aku mencintai Bima dengan sepenuh hatiku. Aku akan menunggu saat itu tiba, dan aku akan selalu setia," jawab Indri mantap tanpa keraguan. "Terima kasih kakak. Oh ya, aku tak mau segera pulang. Bisakah kakak mengajakku jalan-jalan esok?" "Tentu saja dek, besok kakak antar keliling ya." Indri berusaha tegar dan mengulas senyum semanis mungkin. Ia tak ingin Animah tahu perasaan perih dan getir yang sedang berkecamuk dalam hatinya saat ini. Belasan tahun? Apa ia sanggup menahan rindu selama ini? Di sisi lain, Rena mematut diri di depan cermin, berlenggak-lenggok di depan kaca yang memantulkan tubuh indahnya yang dibalut dress pink dengan motif bunga mawar di beberapa sisi. Rambutnya yang sebahu ia biarkan tergerai indah dengan jepit berhiaskan mutiara. Sepatu kets putih dan tas punggung hitam menambah kesan girly dan juga feminim. Polesan make up tipis menjadikan Rena siap tebar pesona pagi ini. Rena melangkah cepat menuju motor metiknya. Dengan sigap, ia naik ke kuda besi itu dan memacunya dengan kencang menuju rumah Sri, sahabatnya. Hari ini Rena lebih bersemangat dari biasanya. Ia yakin jika Pak dosen ganteng itu emang James, pria dingin yang selama ini menjerat hatinya. Walaupun ia beralibi dan mengganti nama menjadi Giorgino, tapi itu tak bisa menipu Rena. Hati Rena bicara, dialah James. Sembari tersenyum dan bersenandung ria, Rena membelah jalan yang ramai kendaraan, menjemput Sri yang katanya udah siap sedari tadi. Motor metik merah miliknya akhirnya berhenti di halaman rumah Sri yang cukup luas.
dan ditumbuhi rumput gajah dan bunga aster berwarna-warni. Rumah model lama yang diwariskan turun-temurun. Baru saja kaki Rena menjejak di atas rerumputan, Sri sudah muncul di ambang pintunya. Kali ini dandanan Sri pun nampak berbeda. Ia pun terlihat feminim dengan rok levis 5 cm di bawah lutut dan kaos putih ketat dengan merek Hermes yang dibalut blazer merah marun. Sepatu kets putih bermerek Nike juga menambah kesan cantik, dan tak lupa lipstik nude dan pipi yang sedikit meronta jadi pilihan. "Hei Rena, udah nunggu lama?" Sri terlihat girang menyambut kedatangan sahabatnya itu. "Baru aja Sri, lu cakep banget hari ini. Mau pergi?" Rena berbahasa basi. Oh, tadi malam Pak Dos kita nelpon. Katanya buat ngerayain kesehatan gue, dia mau traktir makan gitu," saut Sri dengan wajah sumringah. "Oh gitu ya, yuk kita berangkat sekarang." Wajah Rena yang semula sumringah berubah masam. Rasa cemburu menghinggapi hatinya kala Sri menyebut Pak dosen tampannya itu. Sepanjang jalan Sri berceloteria tentang betapa baiknya dosen tampan yang jadi incarannya itu. Rena hanya berdiam dan menjawab singkat semua omongan Sri. Sri seolah tak peduli. Ia ingin Rena tahu betapa ia amat terpesona dengan ketampanan dan kebaikan Pak dosen. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, karena Sri ingin Rena jangan sampai merebut kebahagiaannya saat ini. Ia yakin Pak dosen akan jatuh cinta padanya dan Sri akan segera memilikinya. Setelah motor diparkir, Rena dan Sri berjalan beriringan menuju kelas. Mata Sri jelalatan mencari sosok dosen yang amat ia suka itu. Ternyata bukan hanya Sri yang menaruh hati. Rata-rata mahasiswi di kampusnya jatuh cinta pada ketampanan Pak dosen ganteng yang wajahnya mirip orang bule itu. Di sepanjang koridor menuju kelas, mereka mendengar nama Giorgino yang jadi bahan perbincangan para gadis yang duduk berkelompok. "Gila, saingan gue banyak," sungut Sri memandang geram beberapa gadis yang menyebut nama pria incarannya itu. "Termasuk aku Sri," batin Rena. Sri menghentikan langkahnya menatap sinis ke arah Rena. "Lu juga saingan gue ya Ren?" Dek. Ucapan Sri kali ini kontan membuat jantung Rena seolah berhenti berdetak. Sri seolah mampu membaca pikiran Rena. Apa Sri udah ketularan indri, bisa membaca semua pikiran orang? "Apaan sih Sri, nuduh aja. Lu bisa baca pikiran gue apa?" Rena menjawab dengan gelagapan. Enggak sih, feeling aja Ren," ia terkekeh. "Dah, yuk lanjut." Sri kembali melangkah cepat menuju kelasnya. Mereka lalu duduk di tempat masing-masing begitu sampai di dalam kelas. Hati Rina deg-degan menanti datangnya sang dosen yang digilai banyak gadis di kampusnya. Tet. Bel berbunyi, tanda kelas sebentar lagi akan dimulai. Jantung Sri dan Rena mulai memacu kencang dengan bunyi yang tuk-tuk tak beraturan. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki membelah kesunyian di dalam kelas. Semua mahasiswi menatap ke arah pintu secara bersamaan tanpa kedip. Mereka menunggu makhluk tampan dan paling seksi di muka bumi ini untuk muncul di hadapan mereka sesegera mungkin. Wajah tampan dan mempesona itu akhirnya muncul di ambang pintu. Semua yang melihat langsung terpana, dan beberapa ada yang mulutnya ternganga. Demi apa? Dosen itu menebarkan aura ketampanan yang luar biasa. Rambut pirangnya tertata rapi dengan kata biru dan senyum angkuh serta kulit putihnya yang bersinar. Ia memakai kemeja marun dengan celana bahan dan sepatu yang mengkilat. Jam tangan merek Yonglex yang harganya jutaan, bahkan puluhan juta bertengger di tangan kekarnya. Yonglex man. Siapa yang tak terpesona dengannya? Paket lengkap, gagah dan beruang. Idaman setiap ciwi-ciwi di belahan dunia manapun. Pagi kelas, apa kalian siap semua? Siap sir. Terima kasih semua. Mari kita mulai kelas kita hari ini. Selamat datang buat Sri. Sudah baikan Sri? Seketika seluruh murid dalam kelas, terutama yang wanita, menatap Sri dengan pandangan iri. Begitu juga Rena. Gadis itu berubah masa melihat sahabatnya disapa dengan ramah, sedangkan dirinya melihatnya saja tidak. Padahal Rena sudah memasang senyum semanis mungkin. Beruntung semut gak berdatangan, saking manisnya senyum Rena saat itu. Boro-boro disapa, ditoleh pun enggak. Rena menelan salivanya yang terasa pahit
sepahit hidupnya saat ini. Sudah Pak, terima kasih. Wajah Sri bersemu merah mendapat perhatian dari Pak dosen. Tap, tap, tap. Pak dosen berjalan mendekati Sri yang duduknya tepat di belakang Rena. Wangi parfum Casablanca semerbak menguar dari tubuh Pak dosen. Wangi yang sama seperti wangi James. Rena hafal sekali dengan wanginya yang menggoda. James, dirinya. Namun Pak dosen tetap berlalu melewatinya, menuju ke meja Sri. Ia menundukkan tubuhnya dan berbisik di telinga Sri yang suaranya lirih terdengar hingga ke telinga Rena. Nanti kita makan di kantin ya, aku tunggu. Sri mengangguk seraya menggigit bibirnya. Rasa bahagia tersirat di wajah manisnya. Rena menggeram marah. Prak! Tanpa ia sadari, tangannya yang menggenggam kuat pensilnya hingga benda panjang itu patah. Dasar menyebalkan kau James. Apa ini suatu kesengajaan? Kau sengaja membuatku sakit hati dan terbakar cemburu, batin Rena. Setelah berbisik, Pak dosen kembali ke mejanya dan mengajar hingga kelasnya usai. Selama itu pula Rena menundukkan wajahnya. Ia tak ingin menatap sosok yang dirindukannya. Tet! Bel tanda istirahat berbunyi. Rena asik dengan ballpoint dan bukunya, mencoret-coret sembarang. Ren, gue duluan ya, ucap Sri sembari menepuk pelan punggung Sri. Iya Sri, sahut pelan Rena. Ia tahu jika Sri akan ke kantin dan makan bersama Pak dosen. Rena enggan melihat kemesraan mereka. Ia memilih tetap berada di kelas hingga istirahat usai. Sayangnya, kandung kemih Rena terasa sesak dan penuh, memaksa Rena untuk segera setor ke toilet saat itu juga. Rena ingin menolak, tapi sesak membuatnya sakit. Ia pun akhirnya beranjak dan berjalan tergesa menuju toilet kampus. Sialnya, toilet itu melewati kantin, dan netra Rena tak sengaja melihat Sri dan Pak dosen yang berbincang dengan akrab, diselingi tawa. Sri tampak amat bahagia. Rena tertegun. Bulir bening itu jatuh begitu saja. Tersadar, Rena menyeka dengan segera dan berlalu menuju toilet. Brak! Ser! Setelah menunaikan hajatnya, Rena keluar dari toilet dan merapikan wajahnya di kaca yang tertempel di toilet. Saat itu Rena hanya seorang diri. Tiba-tiba, brak! Pintu toilet tertutup dengan kencang. Rena berjingkat dan menatap takut ke arah pintu. Hembusan angin cukup kencang menerpa Rena hingga Rena terseret dan membentur dinding pelan. Saat akan bergerak, tiba-tiba tangan Rena terangkat ke atas, seperti terkunci. Rena merasakan tubuhnya seperti ditekan hingga ia tak mampu bergerak. Kau pasti James, lepaskan. Mau sampai kapan kau mempermainkan hatiku James? Rena berontak diselingi tangisan yang memilukan. Sampai kamu berubah jadi gadis manis, tidak cerewet dan tidak suka mengumpat. Suara lirih mengembuskan wangi mint menyeruak di indera penciuman Rena. Jangan siksa aku seperti ini James. Tunjukkan dirimu, atau memang kamu yang menyamar jadi Pak Dos? Cuk. Lagi sesuatu yang lembut dan lunak melumat bibir merah Rena, membawa Rena pada kenikmatan cinta. Cukup lama sosok tak kasat mata itu bermain. Aku akan membuatmu mencintaiku Rena. Kesendirian akan membuatmu merindukan kehadiranku. Setelah berucap, angin kencang kembali datang dan pintu terbuka dengan pelan. Rena kembali merapikan rambutnya yang berantakan. Rena tersenyum simpul. Makhluk aneh itu memang sudah mengobrak-abrik hatinya. Rena kemudian melangkahkan kaki menuju kelasnya. Ia kembali tertegun saat melihat Sri dan Pak dosen masih berbincang. Kalau dosen itu memang James, lantas siapa yang menciumnya tadi? Sementara itu di tempat lain, Indri masih termangu di teras rumahnya. Rumah besar dan megah hasil dari kiriman mertuanya yang rutin memberi setiap bulan bongkahan emas dan juga permata. Indri dimanjakan dengan banyak kekayaan. Walaupun hidupnya berkecukupan, tapi jiwanya rasanya hampa. Bima, lelaki yang dicintainya tak kunjung datang. Tepat setahun sudah mereka berpisah di dua alam. Indri semakin kesepian, apalagi semenjak ia menikah dan mengurus anak. Kedua sahabatnya amat jarang berkunjung dan menghabiskan waktu bersama, hanya sebatas video call tanpa pernah bersua. Hidup Indri hanya sebatas mengurus anak dan jalan-jalan. Ia enggan bertemu dan berbicara dengan warga sekitar. Pernah suatu ketika ia keluar dan memberikan santunan pada warga.
Sebagian menolak karena menilai uang yang diberi adalah hasil dari bersekutu dengan jin dan mereka takut menjadi tumbal. Itu membuat Indri shock. Ingin rasanya pindah, tapi ia sudah jatuh cinta pada tempat itu, tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Dengan uang yang banyak itu rencananya Indri akan membuat perusahaan. Ia ingin membantu banyak orang dan tentu saja membunuh kebosanan dalam dirinya. Toh anaknya Stella juga udah besar, bisa ditinggal. Indri melangkah mendekati ibunya yang sedang bermain bersama Stella, bayi kecilnya. Ayah pun ada di sana turut menemaninya, sambil sesekali bersenandung untuk menghibur hati bocah kecil yang lagi lucu-lucunya. Bu, ayah, bagaimana jika kita buat usaha atau perusahaan gitu? Indri bosan bu, ya di rumah terus. Biarpun uang kita melimpah, tapi aku selalu dirundung kesedihan. Indri mengungkapkan maksud hatinya. Ibu dan ayah saling berpandangan, bingung mau menjawab apa. Mereka benar-benar awam tentang usaha. Maklum hanya bekerja sebagai petani dari kecil. Tapi ibu dan ayah tak usah bingung. Itu urusan Indri. Yang penting ibu dan ayah awasi Stella. Nanti Indri sewakan pengasuh untuk Stella. Indri hanya butuh izin dan restu dari ayah dan ibu, ucap Indri penuh harap. Ibu dan ayah serentak mengangguk setuju. Mereka berharap Indri bisa tetap menjaga hati hingga suaminya datang dan menjemput mereka. Ibu dan ayah jangan takut, cintaku hanya untuk Bima dan keluargaku. Tak ada tempat untuk orang lain di sisi manapun. In, sampai kapan kamu di sini? Bukankah kamu sudah resmi jadi bagian dari Wentira? Ibu tiba-tiba bertanya dan membuat Indri terhenyak terdiam beberapa saat. Indri menunggu Bima datang menjemput, Bu. Sebenarnya akan ada hukuman untukku jika mereka tahu aku kembali pulang, tapi sepertinya hukum di sana tak sekeras dulu. Buktinya banyak warga Wentira yang bebas berlalu lalang tanpa mendapatkan hukuman. Terang Indri. Kau tahu dari mana, In? Selidik ibu. Bu, yang punya darah Wentira itu punya banyak kelebihan dan kekuatan. Kami bisa mencium bau sesama warga, biarpun berkilo-kilo jauhnya. Dan ibu tahu, Rena dan Sri sebentar lagi akan bergabung denganku menjadi bagian dari Wentira. Wajah Indri berbinar. Ia bahagia karena ia tak akan sendiri. Teman-temannya akan mengikuti jejaknya. Hah? Apa iya? Iya Bu, Indri bisa melihat jika mereka jatuh cinta dengan makhluk Wentira, sama sepertiku. Indri mengangguk yakin. Pagi ini, Indri sudah bersiap-siap mencari tempat yang paling tepat dan nyaman untuk ia jadikan tempat usaha. Deretan ruko di pusat kota menjadi tujuan utamanya. Ia berencana membuka toko sembako yang menjual berbagai keperluan rumah tangga. Bukan hanya satu toko, tapi puluhan yang akan dibukanya secara serentak. Ia pun membuka lowongan kerja. Ratusan orang datang melamar. Indri menjadwalkan besok ia akan mulai menginterview beberapa orang secara bersamaan setelah urusan toko selesai. Ia meminta pamannya untuk membantu pekerjaannya. Beruntung sang paman amat sigap. Hanya butuh beberapa hari untuk mencari toko, dan selama itu urusan tentang toko berjalan lancar dan mudah. Sekarang tinggal mencari karyawannya saja. Perut Indri amat perih dan keroncongan, kepalanya berputar-putar. Sejak pagi setidaknya ia sudah menginterview kurang lebih puluhan orang. Ia lelah hingga kepalanya terasa berat. Tok 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 tok. Indri mendengar pintu ruangannya diketuk. Ya, sebuah ruko sedang ia sewa untuk dijadikan kantor sementara. Ia sebenarnya ragu untuk kembali menginterview, tapi rasa kasihan mengganggu. Biarlah, satu orang ini saja, batinnya. Ya, masuk. Kepala Indri seperti dihantam dari belakang, sakit dan nyeri. Ada apa ini? Batin Indri. Indri? Indri kembali menekan kepalanya yang semakin sakit. Berusaha keras melihat seseorang yang baru saja menyebut namanya pelan. Samar. Ia hanya melihat samar-samar seseorang berdiri tegak tak jauh darinya. Ia berusaha bangkit dengan tubuh gemetar. Seseorang itu terus mendekat. Indri? Lagi seseorang itu kembali menyebut namanya. Indri menyipitkan matanya, tapi nyeri di kepalanya semakin menyiksa. Indri semakin terhuyung dan limbung. Pandangannya menghitam dan slap. Indri terjatuh, bukan di lantai, tapi dalam pelukan seorang lelaki.
lelaki yang menunggu giliran untuk diinterview siang ini, peserta terakhir. Lelaki itu membawa Indri ke sofa dan membaringkannya di sana. Ia kemudian keluar ruangan dan memanggil pamannya Indri untuk datang menolong. Paman datang tergopoh-gopoh dan membawa air di tangannya dan juga minyak kayu putih. Ya, dia amat tahu jika Indri lemah ketika lapar. Itulah penyebab ambruknya Indri saat ini. Butuh beberapa detik hingga pandangannya menjadi sempurna. Ia terhenyak saat netranya menangkap sosok tak asing baginya. Sosok itu berdiri tegak di sampingnya dengan senyum yang terulas ramah. Kau? Iya, ini aku. Ihsan? Kau Ihsan? Jantung Indri berdegup kencang. Kedatangan Ihsan di kantornya sungguh di luar dugaan. Ihsan, lelaki yang dulu pernah mengisi hatinya bertahun-tahun lamanya, merajut cinta hingga bermimpi ke jenjang pernikahan. Namun karena Indri miskin dan hanya anak seorang petani, keluarga Ihsan menolak Indri mentah-mentah. Ihsan yang saat itu masih SMA harus rela dipindah sekolah hingga menyeberang lautan. Semenjak itu mereka putus hubungan, tak pernah ada kabar. Indri pasrah dan menyerah, tapi baginya Ihsan tetap lelaki baik yang selalu ada untuknya. Semua hanya karena keluarga semata. Indri menepis semua masa lalu yang tiba-tiba muncul. Ia sadar kini ia sudah bersuami. Ia kini hanya menganggap Ihsan sebagai teman. Ia sudah mengubur masa lalunya dan berdamai dengan hatinya. Mau apa kamu kesini, San? Indri bertanya sambil menyender di sofa. Sakit kepalanya berangsur membaik. Aku ingin melamar pekerjaan. Bu Indri, sahutnya seraya menunduk wajahnya. Kau mau bekerja padaku? Bukannya keluargamu kaya? Indri menatap nyalang ke arah Ihsan. Tabir kesedihan itu kembali menguak. Sinar kekecewaan terpancar dari wajah Indri yang ternyata tak bisa memungkiri masih terselip rasa dendam akibat dicampakkan. Sementara itu, di tempat lain, aku akan membuatmu mencintaiku, Rena. Kesendirian akan membuatmu merindukan kehadiranku. Hush. Setelah berucap, angin kencang kembali datang dan pintu terbuka dengan pelan. Rena kembali merapikan rambutnya yang berantakan. Rena tersenyum simpul. Makhluk aneh itu memang sudah mengobrak-abrik hatinya. Rena kemudian melangkahkan kaki menuju kelasnya. Ia kembali tertegun saat melihat Sri dan Pak dosen masih berbincang. Kalau dosen itu memang James, lantas siapa yang menciumnya tadi? Seketika kepala Rena pusing dengan pertanyaan-pertanyaan aneh yang mengelilinginya. Apa semudah itu James mempermainkan hati wanita? Mengolok-olok perasaannya, membuat ia melambung, tapi dalam sekejap mengempaskannya hingga ke dasar penderitaan. Rena mengusap pipinya yang basah ketika ia melihat Sri melambaikan tangan padanya. Sekuat tenaga ia berusaha menahan hati dan tersenyum melihat sahabatnya dan melangkah mendekati Sri yang melihatnya dengan raut wajah sumringah. Tap, tap, tap. Rena menatap ke arah Pak dosen yang kala itu menyuap bakso ke dalam mulutnya. Memperhatikan lelaki itu dari ujung kaki hingga ujung rambut. Nyaris tak ada bedanya dengan James. Hanya warna rambut lelaki ini lebih pirang. Selebihnya plek ketiplek sama seperti James. Rena? Sri menarik tangan Rena kasar hingga Rena tersentak. Sedikit tergagap Rena melempar pandangannya pada Sri. Iya Sri. Duduk sini Ren. Lu kenapa liatin Pak dosen? Sri mulai menaruh curiga. Rena, kamu mau makan apa? Pak dosen melempar senyum padanya. Rena menjadi kikuk. Enggak usah Pak, saya sudah kenyang, sahut Rena. Ia berbohong. Sebenarnya perutnya amat lapar, tapi ia tak ingin mengganggu acara makan Pak dosen dan juga Sri. Aku duluan masuk kelas, Sri. Rena mengulas senyum getir dan berbalik. Melangkah cepat meninggalkan Sri dan Pak dosen yang masih diterpa kebingungan karena sikap Rena yang aneh. Netra Rena menangkap pemandangan yang membuat hatinya panas akibat terbakar cemburu. Ia melihat Sri naik ke mobil mewah Pak dosen. Entah bisikan dari mana, Rena berniat mengikuti mobil Pak dosen. Mobil melaju cukup kencang. Rena memacu motornya dengan kecepatan tinggi untuk bisa mengikuti mobil mewah Pak dosen. Mobil akhirnya menepi di sebuah butik mewah. Sri terlihat bahagia ketika turun dari mobil yang diikuti Pak dosen. Sesekali Sri melempar senyum menggoda untuk dosennya itu. Rena menatap dengan hati teriris.
hatinya terbakar cemburu, menatap kemesraan itu dari jauh. James memang sudah meremuk redamkan hati Rena. Ternyata James sama seperti papahnya, lelaki pendusta. Rena memutuskan memutar motornya. Mungkin benar, James hanya balas dendam karena Rena sudah menyakiti hatinya saat itu. Ia menyeka wajahnya kasar, membuang paksa sisa cinta yang baru saja mekar. Memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Rena hilang arah, separuh jiwanya hilang. Rena memarkirkan motornya di pinggir taman yang sepi pengunjung. Ia memilih duduk sendiri di bangku taman, menundukkan wajahnya, menangis puasnya hingga matanya sembab. Tap, tap, tap. Rena, ngapain di sini? Rena mendongakkan wajahnya, menatap seseorang yang tadi menyebut namanya. Aldi? Ternyata lelaki itu Aldi, teman satu kampusnya. Aldi yang kemarin sempat menjenguk Sri di rumah sakit. Kok nangis Rena? Enggak, mataku kelilipan Di. Sanggah Rena seraya mengucek matanya. Ren, jangan dikucek, nanti iritasi. Tangan Aldi mencegah tangan Rena yang asik mengucek. Ren, jangan nangis lagi ya. Lu bisa curhat sama gue, atau enggak kita bisa minum secangkir kopi di kafe seberang. Aldi menunjuk kafe yang dimaksud. Rena mengangguk setuju. Ia kemudian bangkit dan melangkah beriringan dengan Aldi menuju kafe sederhana di pinggir jalan. Mau pesan kopi apa Ren? Cappuccino atau latte atau arabica? Tawar Aldi dengan senyuman ramahnya. Terserah Di, yang penting enak. Rena tersenyum simpul. Oke. Layan, cappuccino 2 ya, serunya. Ren, lu kalau lagi sedih gini tambah cantik loh Ren. Ah, gombal lu Di. Rena melotot. Iya namanya jomblo, usaha dikit Ren, galak amat lu. Aldi terkekeh. Rena yang semula jutek menahan senyum karena ucapan Aldi. Lu ngapain di taman tadi Al? Kok bisa kebetulan ketemu? Atau jangan-jangan? Rena mulai berasumsi. Tuhan yang mempertemukan kita Ren. Atau kita emang berjodoh? Ucapnya sok puitis. Au, cubitan melayang di tubuh Aldi. Rena, lu nakal sekali. Aldi meringis kesakitan. Makanya jangan gombal. Rena mencebik sembari menahan senyum melihat Aldi yang kesakitan. Gue gak masalah lu cubit tiap hari demi melihat senyum lu kembali. Rena terdiam mendengar ucapan Aldi. Rasa hangat menjalari hatinya. Gadis cantik dan baik sepertimu tak pantas bersedih. Tersenyumlah Rena. Rena akhirnya menyunggingkan senyumnya. Mereka tertawa bersama. Tanpa Rena sadari, di seberang jalan berdiri lelaki berbadan tegap dan berdada bidang, menggeram penuh amarah dengan tangan yang terkepal. Wah, langit tiba-tiba mendung dan awan hitam gelap seketika menyelimuti langit. Petir menggelegar bersaut-sautan, hujan turun dengan deras. Angin kencang hampir saja menumbangkan pohon-pohon tua. Al? Rena tanpa sadar mencengkeram tangan Aldi saat ia mendengar suara petir yang menggelegar. Suara yang membuatnya trauma seumur hidup. Kamu boleh mencengkeram tangan gue Ren, jangan cemas, ada gue di sini. Aldi menepuk-nepuk tangan Rena. Rena mengangguk pelan. Sekilas saat ia memandang ke arah luar, netranya menangkap sosok lelaki di seberang jalan dengan pakaian serba hitam. Kepalanya tertutup topi dari hoodie-nya, berdiri di bawah guyuran hujan. Walau wajahnya tertutup, Rena amat yakin lelaki yang kini menatapnya dari jauh di bawah guyuran air hujan dan juga kilat yang menyambar-nyambar itu adalah James. James? Siapa James Ren? Pacarmu? Rena menggeleng pelan. Hanya kepingan masa lalu Di, sahutnya. Jadi lu jomblo? Aldi menatap penuh harap. Kembali Rena mengangguk pasti. Tiba-tiba hujan berhenti dan langit menjadi terang. Rena menarik tangannya. Di, gue duluan ya. Rena bangkit dan berjalan tergesa meninggalkan Aldi, yang saat itu kebingungan dengan sikap Rena. Gadis itu berlari secepatnya menuju sosok yang tadi berdiri di ujung jalan. Rena membuka pintu kafe, pandangannya menyisir seluruh sudut. Tak ada. Lelaki itu hilang. Rena melangkah gontai, berjalan menuju motornya di seberang jalan. Rena! Tidin! Bersambung. Apa yang akan terjadi pada Rena? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Karena masih setia,
menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya. Oh ya, sambil nunggu kelanjutannya, udah ada kisah baru di channel Cadangan Admin. Itu tinggal disentuh saja ya, pilih salah satu di layar akhir. Nanti akan langsung otomatis masuk ke channel Cadangan Admin. Dan saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.